Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di channelnya Cak Andi tentang tutorial putaran celurit khas Madura ya. Sebelum saya lanjut ke videonya, tolong ya di like, subscribe, syukur-syukur di komen ya. Menerima masukan ya, segala masukan gimana untuk lebih baiknya seperti itu juga. Di pertemuan yang kedua ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengamankan pegangan ya, ini ya, mengamankan pegangan biar senjata ini tidak direbut sama lawan kita ya, seperti itu. Di video yang pertama kemarin saya sudah membagikan tutorial video tentang arah bacokan ya, arah bacokan dan juga arah sayatan ya, serta cara menyembunyikan senjata ya, seperti ini ya. Nah, sekarang saya ingin membagikan untuk cara mengamankan pegangan senjata ini ya. Sebelumnya kita harus menghafal dulu ya kemarin materi yang kemarin ya, tentang menyembunyikan senjata, juga cara mengeluarkannya kembali ya, cara mengeluarkannya seperti ini. Yang gerakan yang seperti ininya harus rajin-rajin ya, harus rajin-rajin dilakukan ya, untuk memperlemas sini persendian ini biar nggak kaku ya. Langsung saja ke videonya ya. Cara mengamankan pegangan ini sebenarnya nggak bisa terpisah ya dari video yang kemarin ya, karena ada 3 tahap yang harus berurutan ya. Tahap pertama kita bacok, tahap yang kedua kita amankan, tahap yang ketiga kita sembunyikan, seperti itu ya. Jadi setiap kita melakukan bacokan ya, setiap melakukan bacokan itu kita harus mengamankan senjata ya, seperti ini ya, baru kita sembunyikan seperti ini. Ini fungsinya seperti ini ya. Jika kita membacok ke sana, terus tangan kita dipegang sama musuh di sini, putaran yang seperti ini tadi bermakna seperti ini ya. Nah, melukai tangan musuh ya, seperti ini. Sama kalau bacokan ke sana, tangan musuh ini ya, tangan musuh ada di sini ya, memegang tangan kita seperti ini. Kita misalnya bacok seperti ini, dipegang seperti ini. Nah, ini putaran ini yang memotong ya, memotong tangan seperti ini. Baru setelah itu kita sembunyikan seperti ini. Ini bisa dilakukan lebih dari 1 kali ya. Misalnya kita bacok seperti ini, musuh masih dekat tapi kita bacokan nggak kena, kita masih bisa melindungi tangan seperti ini, melindungi sampai misalnya 2 kali putaran ya, seperti ini. Nah, baru kita menyembunyikannya seperti ini. Nah, senjata ini hanyalah sebuah perpanjangan tangan ya, untuk kita mempermudah atau mempercepat kita menyentuh lawan ya. Sebenarnya hanya perpanjangan tangan saja ini. Kita misalnya musuh jauh, harusnya kita pukul nggak sampai dia, kita memperpanjang tangan pakai senjata ini ya. Tapi perlu diingat ya, semakin panjang tangan kita, semakin gampang pula orang akan merebut perpanjangan tangan kita ya. Dia akan merebut perpanjangan tangan kita ini. Semakin kita panjang, dia akan semakin mudah merebut ini ya, kalau kita nggak tahu cara mengamankannya ini. Untuk kita bisa caranya putaran mengamankan pegangan ini ya, kita misalnya tadi bacok seperti ini ya. Nah, ini untuk kita belajar seperti ini, caranya harus melakukan gerakan seperti ini ya. Nah, seperti ini kita harus lakukan
minimal 10 putaran ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kalau putarannya masih sama, gerakannya ini, bentuknya ini masih sama seperti ini, berarti kita sudah bisa merasakan gagang ya, kita sudah menguasainya. Tapi kalau dia berputar seperti ini, kita berarti kita belum bisa ya, seperti ini. Sama untuk yang dalam, kita sama ya, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini harus kita lakukan sama juga ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, seperti ini ya. Kalau posisinya masih sama seperti ini dan dia nggak berubah posisi seperti ini, berarti kita sudah bisa caranya mengamankan pegangan ini ya. Itu mengapa saya membuat materi tentang pengamanan ini ya, karena ini penting ya. Sebab kalau kita melakukan asal saja seperti ini, sudah ditangkap, kita bingung ya, mau ngapain ini, bingung, nggak bisa gerak. Soalnya kebanyakan ya, saya lihat di video-video juga ada yang upload itu, kalau sudah bacok kayak gini, dia pegang, nanti ujung-ujungnya dia bisa ngambil ini ya. Saya nggak mau seperti itu ya. Saya pengennya senjata ini benar-benar kita amankan seperti itu ya. Cara melatihnya, kita harus konsisten ya, harus terus mencoba dan jangan malas mencoba ya. Karena yang kita perlukan adalah dengan berlatih terus menerus dan konsisten itu, kita bisa menghidupkan saraf motorik ya. Saraf motorik itu sendiri adalah sistem di otak ya, dimana dia itu berfungsi merekam sesuatu gerakan yang kita ulang-ulang terus. Dia nanti akan tersimpan oleh saraf motorik itu di otak bawah sadar kita ya. Contohnya seperti halnya orang bermain gitar ya. Tahap pertama dia memegang kunci, masih salah-salah dia ya, masih harus melihat, harus menatanya seperti itu ya. Tapi kalau dia sudah sering melakukan, sudah sering memegang grip, memegang senar, biarpun mati lampu, kuncinya nggak akan salah. Sama seperti ini ya, kita lakukan terus, nanti jika saraf motorik kita sudah bekerja, sudah menyimpan memori di bawah otak sadar kita nggak akan salah melakukan gerakan seperti ini, nggak akan salah ya, nggak akan melukai kita sendiri. Seperti itu ya. Seperti halnya orang yang belajar makan ya, kalau masih kecil dia makan masih belepotan ya, tapi kalau sudah sering dia makan, makanya dia nggak mungkin salah memasukkan ya. Biarpun saat mati lampu, dia nggak mungkin salah memasukkan ke lubang hidung, itu enggak. Itu sudah saraf motorik yang bekerja ya, bukan ingatan ataupun kita mengaturnya ya, tapi sudah di bawah otak sadar kita ya. Jadi kuncinya lakukan gerakan seperti ini tadi ya. Ada 4 gerakan ya, yang kemarin seperti ini ya. 1 seperti ini, 2 seperti ini, 3 seperti ini, 4 seperti ini ya. Seperti ini. Lakukan itu serutin mungkin ya, agar hasilnya itu lebih maksimal ya. Oh ya, saya lupa ya, di video yang kemarin pertama itu saya lupa mengasih tahu ya, untuk kita bisa berlatih dengan aman dan maksimal, ini harusnya kalau memang tajam harusnya ditumpulkan ya, harusnya ditumpulkan ini. Kalau nggak mau menumpulkan, kita bisa menutup sama lakban ya. Arah yang tajam ini kita bisa menutupnya sama lakban. Atau lebih efektif lagi, kalau memang ada sarungnya seperti ini, kita boleh pasang sarung ya. Boleh pasang sarungnya ini seperti ini misalnya, baru kita ikat sama tali atau karet apa di sini gitu. Yang penting saat kita hentakan seperti ini,
sarung ini nggak terlepas begitu ya. Oh iya ya, selain untuk berfungsi putaran yang seperti ini tadi, selain berfungsi untuk mengamankan senjata ya, seperti ini bisa kita gunakan atau kita manfaatkan untuk bacokan berganda ya, atau bacokan bersusun. Bacokan bersusun itu contohnya seperti ini ya, kita bacok satu kali ya sama musuh, terus nggak kena ya, kita tidak melakukan setat lagi seperti ini, enggak. Jadi bersusun itu kita bisa membacok lebih dari 2 kali ya, bahkan lebih, tanpa kita mengatur setat awal lagi ya. Kita seperti ini ya, kita bacok, dia mundur misalnya ya sedikit, kita nggak mengenainya ya. Nah ini kita bisa pakai putaran yang ini tadi untuk bacokan bersusun ya, kita bisa melakukannya lebih banyak ya, lebih 2 kali 3 kali pun masih bisa ya, seperti ini contohnya ya. Nah, kita nggak kena, kita bacok lagi, kita bacok lagi, kita bacok lagi, seperti itu ya. Ya tentunya kalau nanti sudah waktunya kita akan belajar sama langkahnya ya. Kita bacok seperti ini, nggak kena, langkah kita maju, kita bacok lagi seperti itu, tapi posisi tangan masih sama seperti ini ya. Kita nggak melakukan setat dari begini lagi ya, itu memakan waktu ya. Di dalam berlatih apapun ya, dalam bidang apapun, kuncinya jangan cepat merasa bisa ya, atau jangan merasa bisa, tapi bisalah untuk merasa. Dalam banget itu maknanya ya. Jangan merasa bisa, tapi bisalah merasa. Wawasannya sangat luas itu ya. Jika kata itu kita terapkan untuk di kehidupan sehari-hari, insya Allah ya, kita akan menjadi seorang pribadi yang rendah hati ya, dan tidak sombong, seperti itu ya. Karena penerapannya itu seperti ini, tentang apa-apa yang kita tahu kita berendah hati, dan tentang apa-apa kita yang kurang tahu kita berprasangka baik, seperti itu ya. Soalnya Tuhan itu berlaku sesuai dengan prasangka hambanya. Maka tentang apa-apa kita yang kurang tahu dan kita masih bimbang, kita berprasangka baik, seperti itu ya. Dan yang terakhir, untuk apa-apa yang kita tidak tahu, lebih baik kita berpuasa ya, atau menahan diri, karena diam untuk sesuatu hal yang kita tidak tahu itu adalah emas. Cie, sudah kayak Pak Ustadz ya. Ustadz palsu. Semoga Anda giat belajar lagi ya, dan saya doakan Anda bisa cepat menguasai ini ya. Sekian ya video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, juga komen ya jika Anda menyukai channel yang saya buat ini ya. Jika ada tutur sapa atau kata-kata saya yang salah, saya Cak Andi memohon beribu maaf ya. Dan lanjut, silahkan ditunggu ya lanjutan video berikutnya. Nanti saya akan bikin lagi tentang kembangan-kembangan berikutnya ya. Kita nanti di pertemuan berikutnya mungkin akan belajar berkarakter ya, atau kita belajar mengkombinasikan suatu gerakan dengan langkah, seperti itu ya. Nah, sekian dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.